Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Saham Adaro ini adalah newsnya dalam waktu dekat pembagian dividen ya teman-teman. Kita tunggu rupsnya, yaitu rupsnya itu tanggal 11 Mei ya. Jadi kemungkinan pembagian dividen setelah 11 Mei. Berapa jumlah dividennya mungkin nggak begitu jauh dari sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya itu sekitar DPR-nya 72%. Tahun ini kemungkinan ya sekitar itu 72%, dan itu perkiraannya cukup besar ya teman-teman, mungkin di atas 10% ya teman. Nah, di perdagangan kemarin ini saham Adaro ini sempat naik di 3.160, kemudian kena profit taking, turun lagi di 3.130. Terus PBV-nya ini masih 1,07, jadi masih murah. PER-nya 2,58. Cuman yang perlu kita ingat adalah saham Adaro ini masih dalam upaya buyback ya teman-teman. Jadi buybacknya itu cukup besar, kalau nggak salah itu kemarin berapa, 4 triliun ya ini. Jadi 4 triliun dengan jumlah buyback yang sebesar itu, kemungkinan saham Adaro ini masih tertahan ya, tidak akan ini tidak akan naik tinggi-tinggi ya teman-teman. Karena ketika perusahaan mengadakan buyback kan perhitungannya ya dapat harga yang baik ya, yang murah ya. Buyback akan dilakukan terhitung sejak tanggal 12 Mei ya. Jadi buybacknya itu setelah tanggal 12 Mei. Jadi kemungkinan ya bisa juga ya sebelum pembagian dividen ini saham Adaro naik. Tapi biasanya kan setelah pembagian dividen ada dividen trap ya. Itu saham itu turun ya. Ketika turun banyak itu, maka bisa jadi ini buyback dilakukan ya. Nah, kira-kira turunnya berapa persen? Ini kita coba lihat ya untuk historisnya ya. Historisnya Adaro itu turun berapa persen ya? Kita ini pakai Mirai Aset ya. Adaro. Ini memang beberapa hari ini gagal menembus resistennya ya di 3.150-an ya. Ini mungkin ya nih baik-baik 2 Januari. Coba yang kemarin November tadi berapa ya? 13 Mei. Coba kita lihat. 13 Mei. Ini kalau nggak salah. Ini Juni, Maret, April, ini nih. Mei, 13 Mei mana? Mei 2022 ini malah nggak ada ininya ya, nggak ada ARB-nya ya, bahkan masih naik terus ya. Mei nggak ada ARB. Kalau kita lihat 30 Desember, coba ini yang 30 Desember nih ya. Coba.
Ini justru ARB-nya itu pas Juni nih, pas harga batu bara longsor mungkin ya nih ya. Nah ini ya, jadi pas dividen tanggal 30 Desember nih ya, ini ARB ini 6,75%, terus kemudian besoknya turun 2%, kemudian turun 6,25%, terus turun lagi 6% ya. Ini turunnya 18% itu teman-teman, kalau nggak salah. Coba kita hitung ya. Dari sini 3850 ke 3100. Coba kita hitung. 3850 3100, 750 dibagi 3850, turunnya hampir 20% ya, turun hampir 20%. Kemudian setelah itu sideways, kemudian turun lagi. Ini turun lagi itu karena harga batu bara rontok ya. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami ya, ketika resiko suatu saham yang mau bagi dividen itu biasanya memang ARB ya, ARB, dan ARB-nya itu sangat bergantung pada kondisi global ya, misalnya market global bagaimana. Kalau globalnya bagus, sesuai harga komoditas batubara juga bagus, maka potensi ARB-nya itu jadi berkurang. Bisa jadi kayak kemarin tuh, kayak ITMG kemarin. ITMG itu kemarin ARB-nya cuma 2 kali. Ini ya, ITMG ini ARB-nya 2 kali. Ya 2 kali. Terus habis itu turun lagi berapa persen nih? Di sini ya, turun paling terendah di sini 32.200, dari 41.500 ke 32.200. Ini berapa nih? 41 berapa tadi? 41.500 dikurangi 32.200 bagi 41.500, 22% ini ya, turunnya 22%. ITMG kemarin bukan ini ya, ITMG itu ini nih, TMG pembagian dividennya. TMG itu pembagian dividennya kapan? Sepuluh April 2023. 10 April. April mana? Ini. Iya bener. 10 April 2023. Ini turun. Turunnya sekitar 22% ya. Ini hampir sama dengan ini ya, apa? Hampir sama dengan dividennya ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau Adaro ini dividennya sekitar mungkin ya 15% lah, anggap pertengahan ya, 10-20%, mungkin 15%, dengan potensi ARB-nya beberapa kali bisa 22% ya, kita harus hati-hati ya.
Jadi jangan spekulasi, mending kalau sudah profit mending kita lepas dulu ya. Karena memang secara chart ini Adaro ini memang masih bagus ya teman-teman, karena PBV-nya masih kecil dibandingkan dengan PBV saham yang lainnya ya, yang sejenis ya. Tapi kalau secara teknikal memang sudah di posisi tinggi dan ini bisa masih ada potensi naik, tapi juga berpotensi turun ya. Jadi itu kalau masih punya di harga 2.600 ya nggak ada salahnya ya, hold aja. Karena lumayan itu nanti kalau dividennya ternyata besar ya, pasti sahamnya akan naik. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review saham Adaro ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat. Beli saham secara bertahap di berbagai titik ya. Jangan satu titik all in ya, karena bisa jadi nanti sahamnya dibawa turun dulu gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.